Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perakiraan cuaca untuk bulan depan di bulan Oktober, tepatnya sekitar tanggal 20-an ya. Itu merupakan acara Festival Metike di wilayah Kota Tual, untuk wilayah Kota Tual, dan rencananya festival tersebut akan dilaksanakan di kepulauan di Tayando ya, di Tayando tadi katanya saya informasinya begitu. Tadi kami dari BMKG juga sempat mempresentasikan sekilas di pendopo di Wali Kota Tual dengan Kepala Dinas Pariwisata dan juga ada Bapak Kepala Wali Kota Tual dan juga dari instansi lainnya juga ada. Oke, tapi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perakiraan iklim umumnya di Kota Tual untuk bulan Oktober di tahun 2021. Oke, perlu ditegaskan sekali lagi, ini adalah perakiraan iklimnya, jadi belum tentu benar. Oke, untuk perakiraan iklim Kota Tual pada bulan Oktober tahun 2021 sebagai launching persiapan Metike tahun 2021. Kita pertama lihat yaitu rata-rata temperaturnya atau suhu kelap. Kita lihat dari sea surface temperature anomali untuk bulan Oktober, November, Desember, dan juga Januari, Februari, Maret 2021 di sini ya. Untuk anomali SST-nya itu kategorinya hangat, bisa dilihat di kotak merah ini, di mana lokasi Metike tersebut ada di sini ya. Di kotak yang di warna merah ini itu berkisar 0,6. Dan yang kedua itu suhu udara permukaan itu kita ambil rata-rata dari suhu biasanya di bulan Oktober ya, di tahun-tahun sebelumnya itu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Oke, kita lanjut lagi. Rata-rata angin untuk bulan Oktober nanti di tahun 2021 ini kami dapat dari stasiun klimatologi di Maluku ya. Prediksinya melalui prediksi Streamline Oktober tahun 2021. Data mentahnya diambil dari JMA. Itu dominan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10-30 km per jam. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini, ada gambar streamline anginnya. Untuk oleh Kepulauan K, ini anginnya bergerak dominan dari timur, dari arah Papua menuju ke Kepulauan K dengan kecepatan ini. Ada juga untuk ini ya, untuk informasi kecepatannya ada di bawah. Oke, kita lanjutnya untuk perakiraan intensitas hujan. Nah, ini paling penting nih pada saat acara. Pada saat perakiraan curah hujan di bulan Oktober tahun 2021 itu kemungkinan besar di kepulauan K itu kategorinya itu menengah. Jadi kemungkinan potensi terjadinya hujan pada saat di acara Metike tersebut kemungkinan besar akan terjadi, karena menurut perakiraan intensitas hujannya cukup tinggi ya, menengah menuju tinggi ya, berkisar antara 101 sampai 150 mm. Untuk yang selanjutnya perakiraan sifat hujannya. Nah, ini juga sebagai penentu untuk menentukan hujan atau tidaknya. Berdasarkan sifat hujannya itu dia berada di atas normal ya. Kita lihat dalam gambar di samping ini yang kami kotakin merah biar lebih mudah lagi. Ini dia sifatnya normal. Di atas normal itu berkisar antara 151 sampai 200%. Jadi ya apabila ingin mengadakan acara ya mungkin harus diperhatikan juga kemungkinan terjadi hujan pada saat acara tersebut. Nah, ini untuk perakiraan hujan per kecamatan di Kota Tual. Ini kami sumbernya juga dari buletin stasiun klimatologi ya. Dia di kabupaten terus ini Kota Tual, di kecamatannya Pulau Kur. Analisis ataupun perakiraan Oktobernya itu kategorinya menengah. Jadi memang kemungkinan terjadinya hujan itu kemungkinan besar atau bisa kategorinya menengah, bisa 50% terjadi hujan. Nah, ini untuk perakiraan pasang surut, karena Festival Metike itu identik dengan sebelumnya Meti di sini itu artinya air surut ya. Kalau pon itu artinya air pasang. Nah, jadi ini merupakan gambaran umum saja mengenai perakiraan pasang surut air laut hidrosal itu. Nah, di sini dapat dilihat pada bulan Oktober tahun 2021, dan kemungkinan juga tadi pada saat pertemuan tadi di pendopo di Kota Tual itu mereka menjelaskan kemungkinan besar acaranya dimulai tanggal
21 sampai puncaknya 23 Oktober bulan depan lagi. Nah, sehingga kami mengambil data pada saat puncaknya ya. Dan dapat dilihat di sini di kotak merah ini. Lalu perakiraan pasang surut tanggal 21 Oktober ini kami buat dalam grafiknya ya. Kemungkinannya perakiraan tertingginya itu di sini. Ini dalam jam UTC, jadi ditambah 9 aja. Jam 3 UTC, 3 ditambah 9 sekitar jam 12. Jam 12 tuh dia pasang, dan minimumnya dia terendahnya jam 10 UTC atau jam 19 local time. Dan ini ada juga ini grafik tertingginya, ada grafik terendahnya. Oke, terima kasih, demikian presentasinya. Mungkin demikian presentasi singkatnya mengenai perakiraan cuaca yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tanggal 21 hingga 23 nanti. Kami dari BMKG ya, dari saya sendiri, yaitu setelah melakukan berbagai analisis sementara ini ya, analisis singkat ya, cukup singkat soalnya kami ambil cuma secara global saja. Jadi kemungkinan besar pada bulan Oktober itu potensi hujan masih cukup tinggi ya, dari kesimpulan yang bisa kita ambil. Dan juga angin itu dominan bertiup dari timur hingga tenggara masih dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk video singkat mengenai pertemuan kami dengan Bapak Wali Kota dan juga Dinas Pariwisata tadi dapat disaksikan setelah video berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Dia kalau magic dia sampai lantarannya dengan istri. Datang ikut dia 30 M dong dekat ini. Rasa-rasa semua. Saya dari BMKG menyampaikan sedikit tentang prediksi cuaca dan iklim pada saat nanti pelaksanaan Happy Day. Jadi pertama-tama kita lihat dulu cuaca dalam dekat ini kan panas hujan karena kita berada dalam masa pancaroba. Kemungkinan kondisi ini akan terus berlanjut sampai nantinya bulan Oktober. Bahkan diprediksikan nanti untuk bulan Oktober itu ada sedikit peningkatan curah hujan. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan tahun yang lalu, bahwa nanti bulan Oktober ini mungkin ada peningkatan curah hujan. Nah, ini diakibatkan karena ada fenomena-fenomena baik global secara regional yang ini cukup aktif di wilayah Indonesia, sehingga mempengaruhi kondisi cuaca khususnya di Kepulauan K ini, terbentuknya awan-awan konvektif atau awan-awan yang menghasilkan hujan. Nah, karena ada pembentukan awan-awan ini, makanya nanti prediksi ke depan itu kondisi cuacanya akan ada hujan. Tapi saya tidak bilang bahwa hujan full seperti musim hujan, tapi mungkin berselingan hujan panas seperti itu. Lalu untuk dari kondisi angin juga, angin masih bergerak dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan kira-kira 10 km sampai 30 km per jam. Itu rata-rata prediksinya, Bu. Ya, sekian dari BMKG. Kalau kita bilang aman untuk diselenggarakan, kayak hitung aman? Saya rasa kalau kita melihat dari kondisi maksudnya metik beberapa waktu lalu kan pada saat kondisinya juga pas waktu itu hujan, kalau tidak salah kan yang tahun lalu. Jadi saya rasa sendiri bahwa kita tetap bisa menyelenggarakan ini karena hujannya juga bukan hujan ekstrim yang dapat mengganggu berjalannya acara. Nanti pasti aja siap-siap ya bilang dong di desa asli ke bawahnya. Awalnya juga nggak hadir. Bu Yayu, ini saya lupa tadi satu terkait dengan waktu itu. Saya kira menyangkut ke depan mungkin kita harus memperhatikan waktunya dengan baik, sehingga memang kan yang kita mau tampilkan ini mid berarti kan harus itu jadi kunci gitu. Nah, kalau berdasarkan perkiraan saya itu di bulan Oktober tanggal 23 ya, itu mitinya sudah turun. Miti yang besar itu ada di tanggal 11-12 itu miti paling besar. Ada juga di bulan November
tetapi di bulan Februari ini kan situasi anginnya sudah sangat kencang, sudah berubah sehingga bedainnya jadi keruh. Kalau kita mau cari yang jernih kan susah gitu. Nah yang ini kemudian kalau dilihat di metinya juga itu di siang, di sekitar jam 12 puncak meti. Jadi dari jam 4, kalau di tanggal 12 ya, tanggal 11-12 itu tanggal 4 jam 4 pagi itu surut pasang paling tinggi di pasang pertama. Kemudian dia bergerak turun sampai puncaknya itu di jam 12 siang. Nah, jam 12 siang itu puncak meti. Puncak meti. Jadi kemungkinan rangkaian acara bisa berjalan dari pagi itu sampai ya kemudian metinya besar. Karena di situ tunggang airnya perbedaan pasangnya itu sampai 2,8 meter. Artinya memang metinya akan meti besar sekali. Kalau di tanggal 23 itu metinya sudah surut. Makanya mungkin ke depannya harus dipancang supaya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya tetap menjalankan sehingga biasanya tanggal 10 tanggal 2 tapi ada juga seperti yang kemarin itu kan kita bisa. Oke baik, Bapak Ibu hadirin, kita telah banyak